Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar kita pagi hari ini? Sungguh amat baik. Sekali lagi, apa kabar kita pagi hari ini? Sungguh amat baik. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Di setiap rumah-rumah yang ada, mari setiap keluarga-keluarga yang ada, pribadi lepas pribadi, setiap kita yang menonton pagi hari ini, kita persiapkan hati kita, tubuh dan jiwa roh kita. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kita mau datang menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita persiapkan hati kita, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sungguh kami merasakan kebaikan-Mu Bapa, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau datang Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Yesus Raja. Kami mau datang menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang mengandung janji. Dan setiap kami, dimanapun kami berada, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Oh
Silakan duduk kembali. Ya, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau datang mempersiapkan hati kami untuk kami mau datang Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini setiap kami bencana-Mu Tuhan. Dengan
baik. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Semua oleh karena kebaikan Bapa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Hadirat Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Bahkan hadirat Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan hadirat Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Kami percaya oleh karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Urapi setiap firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Pakai bibir mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun semuanya kita masih stay at home, kita masih dalam NCO atau PKP, kita masih dalam kawanan, di mana kita tidak boleh bebas bergerak kemana-mana, supaya memutuskan mata rantai COVID-19. Nah, saudara, seperti yang Bapak Ibu semua tahu bahwa Perdana Menteri Malaysia sudah mengumumkan bahwa PKP akan dilanjutkan ke fase yang keempat, yaitu sampai tanggal 12 Mei. Nah, mari kita syukur untuk segala sesuatunya, amin. Sekarang saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan rencanakan, Tuhan rancangan, itu semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau share atau memfirmankan tentang fondasi yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, COVID-19, virus corona ini membuat segala sesuatu di muka bumi ini berubah. Betul apa tidak? Banyak negara-negara yang ekonominya kuat, banyak negara-negara yang katanya tingkat kesehatannya itu baik, tapi akhirnya apa? Akhirnya mereka goncang. Karena apa? Virus COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang iman kita, kalau iman kita tidak memiliki fondasi yang benar, begitu ada goncangan terjadi, begitu ada badai terjadi, kita langsung goyang. Nah, ini Yesus ajarkan supaya murid-muridnya, supaya setiap orang yang percaya memiliki fondasi yang kuat. Kalau suatu bangunan gedung bertingkat 10 atau bertingkat 5, itu dia harus memiliki fondasi atau dasar yang kuat. Supaya apa? Pada waktu bangunan itu dinaikkan ke atas, batu-batunya semuanya dinaikkan ke atas, itu semuanya tetap kuat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi fondasi atau dasar, landasan ini harus kuat. Begitu juga iman saudara dan saya harus memiliki fondasi yang kuat supaya tidak mudah untuk digoncangkan oleh apapun. Bahkan untuk aliran-aliran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 Bapak Ibu ya. Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah, kita baca Alkitab kita dalam hitungan ketiga. Saya baca di tempat ini, Bapak Ibu yang di rumah silakan baca. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Garis bawahi kata bodoh, saudara ya. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Soalnya ada dua macam dasar. Yang satu, rumah itu dibangun dengan dasar batu yang kuat. Waktu banjir datang, angin badai datang, rumah itu tetap kuat Bapak Ibu. Tapi ada satu lagi, rumah dibangun dengan dasar pasir. Hanya sekedar pasir. Pada waktu badai datang, banjir datang, angin ribut datang, rumah itu roboh. Dan kita berkata, kerusakannya sungguh luar biasa. Nah, saudara, ini dasar yang harus kita miliki bersama-sama. Apa
Apa yang dimaksud dengan dasar itu? Kita tahu bahwa kekristenan dasarnya adalah firman Tuhan dan kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus di atas kubur. Amin. Nah, itu dasar iman kekristenan kita. Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus saya dari segala dosa saya. Dan Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga menjadikan tempat bagi saudara dan saya yang percaya. Itu dasar iman kekristenan kita. Amin. Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa yang disebut dengan kabar baik adalah kabar kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus dari kubur. Itu adalah kabar baik bagi saudara dan saya. Itu dasar yang harus kita miliki. Amin. Nah, bagaimana supaya kita memiliki fondasi atau iman yang kuat pada Yesus Kristus? Ada 4 hal yang saya mau share pagi hari ini, supaya iman kita tidak gampang untuk digoncangkan. Jangan nanti tiba-tiba ada angin badai atau ada ajaran yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Terus kita bimbang, oh iya Yesus bukan Tuhan. Terus ada yang ajaran berkata, oh kalau saudara mau selamat, saudara harus melakukan bertapa bersemedi 10 tahun. Atau saudara harus melakukan ini ritual ini, saudara harus memberikan persembahan kambing, domba dan lain-lain supaya saudara selamat. Oh, saudara dan saya, khususnya umat Tuhan, engkau harus memiliki fondasi yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat dulu Kolose 2. Kita Kolose. Oke. Kolose 2. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan perhatikan Alkitab kita masing-masing. Di Kolose 2 ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama yang harus saudara lakukan supaya saudara memiliki fondasi yang kuat adalah saudara harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau harus hidup di dalam Dia. Amin. Tidak ada fondasi yang lebih kuat lagi selain pada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dan hidup di dalam Dia. Kalau kita mengajarkan, kalau saudara mau hidup imanmu tetap kuat, tidak tergoncangkan oleh apapun, walaupun badai di mana-mana terjadi, saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan engkau harus hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Dia. Amin. Karena kita berkata bahwa Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Tidak ada angin, tidak ada air, badai apapun yang sanggup menggoncangkan batu karang yang teguh. Dan pada waktu iman kita memiliki fondasi atau landasan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita hidup di dalam Dia, maka hidup saudara dan saya tidak akan mudah untuk digoncangkan oleh apapun. Maka hidup saudara tidak akan gampang untuk jatuh bangun dalam hal apapun. Saudara, virus COVID-19 ini membuat banyak orang, terutama orang-orang Kristen, yang dulunya memang, saya sih sedikit positif berpikirnya begini. Virus COVID-19 ini atau Corona ini membuat orang Kristen yang biasa-biasa tiba-tiba mendadak menjadi rohani. Tiba-tiba mengutip ayat firman Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Tiba-tiba mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Dan tiba-tiba statusnya yang tidak pernah rohani-rohanian, yang biasanya rohana-rohanaan, tiba-tiba sudah menjadi rohani. Saya berpikir positif saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara memiliki yang namanya fondasi yang kuat, sekalipun virus apapun itu datang, saudara berkata ini, Tuhan terima kasih, karena aku percaya bahwa aku aman dalam perlindungan Tuhan. Bahwa imanku berkata, bersama dengan Yesus aku akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita belajar terus kehidupan kita, supaya setiap kita, khusus jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gihon ini, baik yang ada di Malaka, di Seremban, ataupun Bapak Ibu yang sedang ada di Selangor, saya percaya begini, pada waktu kita memfondasikan iman kita bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita belajar hidup di dalam Dia, maka itu adalah fondasi yang kuat. Sekalipun badai, sekalipun angin ribut datang, sekalipun pencobaan datang, kita tetap berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat?
Alkitab berkata di Kolose 2 ayat 7-nya, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Ayat 7 berkata gini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1 Timotius 1 ayat 3, mari kita buka sama-sama dulu. 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai berkata bahwa saudara harus dibangun di dasar iman yang teguh. Bahwa saudara harus membaca firman Tuhan supaya iman saudara dan saya itu memang betul-betul mengalami pertumbuhan. Jadi bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat? Yang kedua adalah saudara harus membaca firman Tuhan. Katakan membaca firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus membaca firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 berkata begini. 1 Timotius 1 ayat 3. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3. Alkitab berkata gini. 1 Timotius 1 berkata begini, bahwa setiap kita itu harus dibangun di dasar iman yang teguh. Yaitu apa? Membaca firman Tuhan. Katakan membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saudara membaca firman Tuhan, itu membuat iman saudara dan saya itu akan semakin teguh. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat adalah saudara dan saya harus membaca firman Tuhan. Katakan membaca firman Tuhan. Ada satu lagu sekolah minggu yang berkata begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan, kalau saudara mau memiliki fondasi yang kuat tentang Kristus, saudara harus banyak-banyak baca firman Tuhan. Amin. Saudara harus banyak-banyak membaca firman Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun fondasi yang kuat? Yang pertama tadi, kita harus menerima dulu, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita hidup di dalam Dia. Tapi yang kedua, bagaimana supaya iman kita atau kita memiliki fondasi yang kuat adalah saudara dan saya harus membaca firman Tuhan. Katakan membaca firman Tuhan. Ini nggak bisa dipisahkan. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga harus membaca firman-Nya. Supaya apa? Saudara dan saya memiliki fondasi iman yang kuat. Tidak gampang untuk digoncangkan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat? Yang ketiga, di 1 Timotius 4 ayat 8. Coba kita lihat. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Oke, saya akan baca. 1 Timotius 4 ayat ke-8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat? Saudara dan saya harus melatih diri membangun ibadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu mungkin saudara sekarang ini ibadah, tapi bukan hanya setiap hari Minggu. Saudara harus belajar setiap hari membangun ibadahmu, misbahmu kepada Tuhan. Karena apa? Setiap ibadah itu mengandung janji. Katakan mengandung janji. Jadi mulai bangun dirimu untuk membangun ibadah atau misbah. Setiap hari Bapak Ibu, saudara harus membangun misbah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Saudara memiliki fondasi iman yang kuat. Saudara harus setiap hari mulai membangun misbah, bangun ibadahmu kepada Tuhan setiap hari. Amin. Yang ketiga, belajar untuk melatih diri. Melatih diri. Kita harus melatih diri kita untuk membangun misbah, membangun ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ini fondasi yang ketiga. Kalau saudara mau memiliki iman yang kuat,
saudara harus mulai hari ini ubah semuanya hidupmu dan mulai melatih diri untuk membangun mesbah doa, atau membangun saat teduh, atau membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat? Yang keempat, kita harus memiliki yang namanya komunitas yang membangun iman. Yang keempat, saudara dan saya harus memiliki komunitas yang membangun iman. Ya, coba kita lihat dulu 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, yang keempat ini, untuk supaya kita memiliki fondasi yang kuat, saudara juga harus memiliki komunitas yang bisa membangun iman saudara. Saya akan bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi harus memiliki yang namanya komunitas yang bisa membangun iman. Jangan komunitas saudara yang membuat iman saudara makin rubuh, membuat iman saudara makin tidak kuat. Jadi hari ini yang keempat, bagaimana kita membangun fondasi supaya iman kita kuat adalah saudara harus memiliki komunitas yang kuat. Satu ayat lagi di 1 Tesalonika 5. Kita lihat sama-sama. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Alkitab bilang apa? Alkitab berkata, karena itu nasihatilah seorang yang dan lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang aku lakukan. Saudara, memiliki komunitas yang membangun iman. Saudara, jangan lagi saudara memiliki komunitas atau pergaulan yang melemahkan saudara. Karena di 1 Korintus 15 ayat 33 tadi bahwa jangan kamu sesat bahwa pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mungkin saudara bukan tipe orang yang suka mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Tapi karena saudara ada di dalam satu komunitas orang yang suka mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, matilah kau, kurang ajar. Saudara mungkin gak terbiasa atau mungkin telinga saudara gak enak mendengarnya. Tapi karena saudara hari-hari berjumpa dengan komunitas yang biasa dengan omongan itu, maka pergaulan saudara akan berubah. Perkataan yang saudara anggap suatu perkataan yang kotor, saudara sudah menjadi anggap biasa. Sehingga saudara pada waktu yang tidak lama, saudara akan terpengaruh oleh perkataan-perkataan itu, dan saudara mulai menjadi pelakunya. Itu apa? Orang yang juga mengomongin yang kasar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 4 cara ini bagaimana kita supaya memiliki fondasi yang kuat. Yang pertama, saudara harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam Dia. Dan yang kedua, saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Amin. Membaca Alkitab, baca. Semua sekarang sudah fasilitas sudah oke semua. Ada handphone kudus di handphone saudara, di Android, saudara bisa download Alkitab. Saudara mungkin yang mau kerja, saudara mungkin yang sedang duduk santai, saudara bisa baca. Anytime, kapan saja saudara bisa baca, sehingga membuat fondasi imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan semakin kuat. Yang ketiga, saudara harus belajar melatih diri untuk membangun ibadah. Bangun mesbah doamu, bangun saat teduhmu dengan Tuhan. Supaya apa? Fondasi iman saudara dan saya itu kuat. Dan yang keempat apa? Saudara harus memilih untuk memiliki komunitas. Orang-orang yang di sekitar saudara adalah orang-orang yang membangun iman saudara. Saran saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh bergaul dengan siapa saja, boleh. Tapi kita jangan mau tenggelam di dalam pergaulan yang salah. Kita harus bergaul dengan semua orang, tapi kita juga harus bisa membatasi pergaulan kita dengan orang-orang yang tidak pernah membangun iman saudara, bahkan yang membuat iman saudara makin mundur, bahkan membuat saudara jauh dari Tuhan. Lebih bagus saudara mulai jaga jarak dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Hidup dan matimu tidak tergantung oleh orang lain, tapi hidup dan matimu tergantung engkau dengan Tuhan. Keselamatan itu tidak bergandengan, saudara. Engkau yang sudah suami istri, aku punya anak, saya berulang-ulang ngomong dengan istri anak-anak saya, keselamatan engkau itu kau tanggung sendiri. Jika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sampai matimu dan hidupmu belajar bergantung kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Bukan karena saya pendeta maka engkau semua istri anak-anakku akan selamat secara otomatis. Enggak.
Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. So, jadi pergaulan saudara yang buruk mulai tinggalkan, yang tidak membuat iman saudara bertumbuh. Amin. Jadi pagi hari ini 4 hal ini yang membuat iman kita atau kita memiliki fondasi yang benar adalah: pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu dan belajar hidup di dalam Dia. Yang kedua, baca firman Tuhan. Yang ketiga, melatih diri untuk membangun mesbah. Tapi yang keempat adalah memiliki komunitas yang membangun. Amin. Haleluya. Biar pagi hari ini kita semuanya boleh mengalami berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh mengubah seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian. Tuhan, ini kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian, dikatakan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Oh, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakai Tuhan, pakailah sesuai rencana. Katakan ku mau Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Bapa, kami percaya oleh karena anugerah-Mu, pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun kami di rumah kami masing-masing. Bapa, hamba berdoa, biarlah anugerah-Mu turun bagi kami semuanya Tuhan, terkhusus bagi umat-umat-Mu yang sedang beribadah di rumah pagi hari ini. Berkati keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, Tuhan memberkati. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang bekerja, Tuhan memberikan
kekuatan bagi mereka. Amin. Mereka yang sekarang Tuhan mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan yang terbaik Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekarang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Mari letakkan tangan kananmu di tempat di mana sakit penyakit itu berada. Kita akan berdoa bersama-sama, kita minta mujizat. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh ruangan dan waktu. Dia sanggup menjamah saudara, dia sanggup memulihkan saudara, dia sanggup memberikan jalan yang sejahtera bagi saudara, bahkan dia sanggup menyembuhkan saudara pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, Bapak mau berdoa untuk setiap umat-umatmu di rumah yang mereka mungkin sedang mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya Bapak, di dalam nama Yesus, oleh pilu-pilu darah Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit keluar dalam nama Yesus, dan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, berkati setiap umat-umat Tuhan, baik dalam pekerjaan dan keuangan mereka semuanya. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita berdoa syafaat dan menutup ibadah kita, ada pengumuman untuk setiap kita dan Gereja Gihon. Untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Sekali lagi, untuk doa malam kita akan adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan perpuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang ada di apartemen Seremban Putra atau dapat mengantarkan langsung ke gereja. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra atau dapat langsung dibawa ke gereja. Ya, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Haleluya Tuhan. Tak usah
Kami memberkati, kami membawa Tuhan bangsa Malaysia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa ini Tuhan. Berkatilah tanah, air, dan udaranya adalah udara yang bersih. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap kerajaan pemerintahan yang ada di bangsa Malaysia ini. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah yang ada Tuhan untuk dalam penanganan COVID ini Tuhan. Tuhan, berikan mereka hikmat bagi kerajaan pemerintahan yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan hikmat yang dari Tuhan mengalir bagi setiap mereka. Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa bagi setiap Tuhan perawat-perawat Tuhan, dokter-dokter yang menangani Tuhan untuk virus ini Tuhan, yang ada di rumah sakit Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, untuk Tuhan mereka tetap bertahan Tuhan Yesus dalam penanganan COVID ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa Malaysia ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan negeri 9 Tuhan memberkati Seremban, Tuhan memberkati Malangkarebia, Selangor Tuhan, semua Tuhan negeri-negeri yang ada di bangsa Malaysia ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Bahkan setiap penduduk-penduduk yang ada di bangsa Malaysia ini Tuhan adalah penduduk yang takut akan Tuhan. Bahkan setiap penduduk yang ada, biarlah semuanya adalah penduduk yang taat akan peraturan yang ada Tuhan. Untuk taat tunduk Tuhan dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan COVID yang ada yang saat ini Tuhan, wabah yang sedang ada di bangsa Malaysia ini, saat ini kami berdoa sepakat. Kami berdoa biarlah COVID ini Tuhan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau setiap kami umat-umatmu bisa beribadah kepadamu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaatmu Tuhan, yang dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, setiap umat-umatmu yang ada Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan berikan kekuatan. Di saat mereka Tuhan yang lemah, Tuhan Yesus berikan penghiburan Tuhan, Tuhan yang memberikan jalan keluar Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh setiap umat-umatmu saat ini, Yesus sumber penghiburan, Yesus sumber kekuatan yang memberikan mereka Tuhan jalan keluar Tuhan bagi setiap umat-umatmu. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati Tuhan setiap umat-umatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah kami naikkan pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan setiap doa, setiap pujian yang kami naikkan kepadamu adalah pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Sebelum kami kembali Tuhan ke rumah, sebelum kami Tuhan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, biarlah Tuhan kami menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu dan imani bahwa apa yang terbaik itu sudah Tuhan berikan. Seperti janji-Mu Tuhan, kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah kami pada waktu masuk dan diberkatilah kami pada waktu keluar. Diberkatilah kami pada waktu bekerja dan diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah-rumah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setianya, kebaikannya yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Jangan lupa Selasa dan Jumat kita ada dalam rumah doa online di live streaming di Facebook Dion Serban. Selamat hari Minggu, tetap semangat, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.